Halo rekan-rekan aparatur sipil negara. Kita semua tahu ya, kalau perubahan itu sebuah keniscayaan. Tapi pernah nggak sih ngerasa setiap ada kebijakan baru atau sistem baru, implementasinya tuh kayak mendorong batu besar ke puncak gunung, berat banget. Nah, di sini kita akan bongkar sama-sama. Kenapa itu bisa terjadi? Dan yang paling penting, gimana caranya supaya Anda bisa jadi agen perubahan yang efektif? Pasti pernah dong, ya kan? Mungkin ada aplikasi baru yang fiturnya malah bikin bingung, atau alur kerja baru yang katanya sih efisien, tapi kok malah bikin proses persetujuan jadi makin panjang dan berbelit-belit. Nah, rasa frustrasi kayak gini tuh kita semua pernah ngalamin. Justru dari pengalaman inilah, kita bisa mulai cari tahu kenapa sih penolakan itu selalu muncul dan gimana kita bisa melewatinya. Oke, kunci pertamanya tuh ada di sini nih. Sebelum kita ngomongin soal mengubah sistem yang rumit, kita perlu paham dulu manusianya. Ya, termasuk diri kita sendiri. Yuk kita coba intip sedikit, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita semua pas perubahan itu datang? Gini, sebagian besar dari kita tuh hidup di zona nyaman. Semuanya udah kita kenal, prosedurnya udah hafal di luar kepala, kita ngerasa jago dan kompeten di situ. Tapi, setiap ada perubahan, sekecil apapun itu, kita seolah-olah didorong keluar menuju zona belajar. Nah, di sini nih mulai ada ketidakpastian, ada kemungkinan kita bikin salah, dan wajar banget kalau ini bikin kita cemas. Jadi, kalau Anda merasa nggak nyaman, itu bukan berarti Anda menolak perubahan loh, itu justru sinyal kalau kita lagi bertumbuh. Oke, setelah kita paham sedikit soal psikologinya, sekarang saatnya kita identifikasi nih bentuk-bentuk penolakan atau resistensi yang sering banget kita temui di kantor. Anggap aja kita lagi memetakan medan perang gitu. Dengan kita kenal hambatannya, kita jadi bisa susun strategi yang pas, nggak asal maju aja. Nah, ini penting banget untuk diingat. Resistensi itu jarang sekali karena orangnya malas atau sengaja mau menghambat. Seringnya, akarnya tuh ya salah satu dari hal-hal ini. Mungkin ada rasa takut kalau sistem digital yang baru bakal bikin peran dia jadi nggak relevan lagi. Atau bisa jadi ada trauma sama proyek perubahan sebelumnya yang gagal total dan cuma buang-buang waktu. Memahami sumber ketakutan ini adalah langkah pertama untuk meredakannya. Nah, familiar banget kan sama kalimat ini? Hehe. Ini udah kayak lagu kebangsaannya status quo. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam. Di balik kalimat ini, seringkali tersembunyi rasa takut yang tadi kita bahas. Ini bukan tanda kemalasan, ini tuh sinyal bahwa mereka butuh komunikasi yang lebih baik, butuh jaminan kalau masa depan dengan perubahan ini akan lebih baik. Oke, cukup ya analisis masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Solusinya, anggap aja ini adalah toolkit atau kotak peralatan Anda. Ini adalah strategi-strategi konkret yang bisa langsung Anda coba terapkan untuk mulai menggerakkan perubahan di lingkungan kerja Anda. Perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil seorang individu. Pertama, jangan cuma jelasin apa perubahannya, tapi ceritakan kenapa ini penting buat kita semua. Kedua, dengarkan keluhan rekan Anda, bukan untuk mendebat, tapi untuk benar-benar paham apa yang mereka khawatirkan. Ketiga, jadilah orang pertama yang pakai sistem baru itu. Tunjukkan kalau ini memang bermanfaat. Dan yang paling penting, cari teman, temukan rekan lain yang juga antusias dan ajak mereka bergerak bareng. Tentu saja, usaha kita sebagai individu perlu didukung sama sistem yang lebih besar. Pastikan pimpinan nggak cuma kasih perintah, tapi juga kelihatan aktif mendukung perubahan. Sediakan pelatihan yang memadai, jangan sampai orang merasa dilepas begitu saja. Komunikasi juga jangan cuma di awal, tapi harus terus-menerus diulang. Dan ini nih yang sering kelupaan. Kalau ada kemajuan sekecil apapun, rayakan. Ini penting banget untuk membangun energi positif dan semangat. Tapi ingat, satu hal yang paling krusial, Anda tidak bisa melakukan ini sendirian. Dalam birokrasi, perubahan yang awet dan berkelanjutan itu butuh aliansi, butuh kolaborasi. Ini bukan tentang siapa yang paling pintar atau paling hebat, tapi tentang seberapa kuat tim yang bisa Anda bangun. Inilah yang kita sebut koalisi perubahan. Ini bukan sekedar tim kerja biasa yang dibentuk lewat SK ya. Ini adalah kumpulan orang-orang dari berbagai unit, berbagai level yang punya visi yang sama dan secara aktif bekerja untuk mewujudkannya. Mereka lah yang nantinya akan jadi motor penggerak, jadi juru bicara, dan jadi pembela perubahan yang Anda gagas. Terus gimana cara membangun koalisi ini? Kuncinya ada di persuasi dan negosiasi yang cerdas. Coba deh cari tujuan yang sebetulnya sama-sama menguntungkan semua pihak. Tunjukkan data. Kenapa perubahan ini memang perlu? Jangan cuma andalkan rapat formal, luangkan waktu buat ngobrol santai di kantin atau sambil ngopi. Hubungan personal itu seringkali lebih efektif. Dan yang terpenting, tunjukkan kalau Anda menghargai pendapat mereka, bahkan ketika pendapat itu berbeda. Kita udah bahas psikologinya, hambatannya apa saja, strateginya gimana, sampai pentingnya kerja tim. Sekarang, semua teori ini harus bermuara pada satu hal yang paling penting, tindakan nyata.
Bagian terpenting dari semua ini adalah apa yang akan Anda lakukan setelah ini. Betul Anda. Bukan pimpinan tertinggi, bukan juga konsultan dari luar. Seringkali, ide-ide transformatif dan energi untuk menjalankannya itu datang dari individu-individu seperti Anda di semua level yang peduli dan berani untuk mengambil langkah pertama. Jangan pernah sekalipun meremehkan kekuatan pengaruh yang Anda miliki. Jadi, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Nggak perlu kok langsung mau mengubah seluruh kementerian. Mulailah dari satu hal yang kecil. Mungkin memperbaiki alur disposisi surat biar lebih cepat, atau mengusulkan cara rapat yang lebih efisien dan nggak buang-buang waktu. Coba pikirkan satu hal saja, dan mulailah dari sana besok. Karena perubahan besar, pada hakikatnya adalah kumpulan dari banyak sekali perubahan kecil yang berhasil.